Halo, Sobat Ambiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, Sobat Ambiar. Bisa dong tips-tips buat Sobat Ambiar yang nonton. Hai, baru opening nih udah minta tips lagi. Oke deh, tips buat Sobat Ambiar. Jika kalian suatu hari nanti menemukan pasangan, jangan minta hatinya, tapi minta tangannya. Kenapa? Biar cinta kalian tidak bertepuk sebelah tangan. Oke guys, balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Nah, kalau kemarin Bro Dani udah ngebahas soal si headphone-nya, headset-nya nih. Nah, sekarang giliran gua ngebahas si keyboardnya. Gamen Titan. Gamen Born for Winner. Seperti apa hasilnya? Tapi sebelum kita mulai, kita mau ngucapin dulu terima kasih untuk Gamen yang sudah mengirimkan produknya untuk kita review. Jadi, langsung kita mulai videonya. Capcus! By the way, mana di barang ini? Belum ada juga. Kribo, tolong dong. Iya. Terima kasih, Pak Asisten. Sama-sama. Nah, ini nih udah nyala nih, udah kelihatan belum aura-aura kisah Jadi, si Gamen Titan ini itu harganya 430.000. Tapi lagi diskon. Jadi 351.000. Tuh, 350 ribuan doang. Kapan lagi ada keyboard gaming mechanical yang harganya cuma 350.000? Setahu gua sih rata-rata di atas 500.000 ya. Tapi nggak tahu kalau ada, komen di bawah dong. Kira-kira apa aja yang bakalan kalian dapat kalau misalnya kalian beli si Gamen Titan ini? Cekicrot. Yang pertama, kalian pasti akan mendapatkan keyboardnya. Terus kalian akan mendapatkan keycap spoolernya juga untuk nyabut si keycapsnya. Terus kalian akan mendapatkan manual books dan yang pasti kartu garansinya. Udah sih, cuman itu doang. Kalau dari built-in quality-nya menurut gua ini udah lumayan ya. Dia materialnya tuh plastik PBT lengkapnya. Dia merupakan bahan yang lumayan berkualitas, jadi nggak kayak plastik biasa. Dia tuh punya kelebihan, bobotnya lebih berat dan lebih kokoh, serta dia memiliki tekstur. Dan emang iya sih, gua rasain ketika gua pakai dan gua tes, ini kerasannya udah lebih kokoh dibandingin keyboard-keyboard plastik biasanya yang udah pernah gua punya ya. Dan kalau kita goyang-goyang nih, Yang goyang keyboard, coy, keyboard. iya keyboardnya yang goyang nih, itu tuh nggak ada suara kayak kocelak gimana ya. Teman-teman bisa dengar sendiri nih. Itu tuh nggak ada suara kocelak dari dalam keyboardnya. Yang ada suara itu hanya dari keycapsnya. Jadi kemungkinan keycapsnya yang agak kocelak-kocelak dikit, tapi bukan daleman dari si keyboardnya. Untuk dimensinya sendiri, dia di 448 x 152 x 42 plus 2 mm. Dengan berat 730 graman. Nah, kalau dari bobot sendiri sih sebenarnya dia udah mirip dengan keyboard mechanical kebanyakan. Sedangkan untuk kabelnya, dia masih menggunakan kabel berbahan karet. Jadi biasa sih menurut gua. Nah, untuk connectivity-nya, itu teman-teman nggak harus lagi nginstal software tambahan. Jadi ini tuh sistemnya udah plug and play, tinggal kalian colok ke device kalian, terus langsung pakai deh. Kalau dari desainnya, ini sih gaming banget ya. Maksudnya dia tuh beda sama keyboard gaming yang udah pernah kita review sebelumnya. Kebanyakan keyboard gaming yang udah pernah kita review itu dia tipikalnya minimalis. Kalau ini tuh bener-bener keci, misalnya ngeblak, mengambil perhatian mata, mengambil perhatian. Tapi layoutnya itu nggak seamless, jadi dia layoutnya masih mirip dengan keyboard konvensional seperti biasanya. Tapi dia masih ergonomik kok, tenang aja. Di bagian bawahnya ada list merah-merah nih. Ini tuh nambah kesan garang aja menurut gue ya, jadi kayak yang wah ini tuh bener-bener buat gaming gitu, mencolok mata. Sedangkan di bagian tengah spasi ini ada emboss tulisan Born for Winner. Ya sama seperti tagline-nya si Gamen. Untuk bagian setiap keycapsnya juga ini tuh dia sudah double injection. Jadi untuk tulisannya itu nggak mudah hilang dan nggak mudah pudar. Terus juga ada 3 lampu indikator LED.
kayak numpad, caps lock sama scroll lock dengan backlight berwarna merah di bagian kanan atas keyboardnya. Dan pastinya dia udah ada RGB-nya. Cakep sih. Lanjut ke bagian bawahnya, dia tuh udah ada karet untuk nahan keyboardnya, serta udah ada keyboard stand-nya. Cuman sayangnya karet dan keyboard stand-nya ini nggak bisa nahan keyboardnya untuk tetap diem. Jadi masih kayak pecicilan kayak gue gitu, kalau misalnya lagi dipakai tuh gampang banget kegeser-geser. Agak sayang sih. Untuk keycaps-nya sendiri dia jumlahnya ada 104 tombol. Dan dia udah NK rollover. Jadi udah full mechanical dan anti ghosting. Anti ghosting tuh. Jadi buat temen-temen yang punya nih ya, selamat deh. Kalian udah anti ghosting. Nggak akan di ghosting kayak sama gebetan-gebetan kalian tuh, yang tiba-tiba ngilang dan punya gebetan baru. Dan untuk setiap keycaps-nya itu bisa dicabut menggunakan keycaps pullernya. Enak aja sih kalau menurut gue. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau bersihin itu tinggal cabut terus kalian bersihin tuh gampang banget, memudahkan ketika kalian ingin membersihkan si keyboardnya. Sedangkan untuk switch-nya dia menggunakan blue switch yang kita juga nggak tahu mereknya apaan. Tapi yang pasti dia belum hot swappable atau belum bisa diganti-ganti si switch-nya. Ya mengingat harganya yang hanya 350.000 ya. Maksudnya kalau misalnya kalian mau yang hot swappable kan biasanya harganya agak di atas, nggak seperti ini. Tapi kerennya, switchnya dia diklaim tahan sampai 50 juta klik. Gua sih nggak tahu ya, dia bener apa nggak sampai 50 juta klik. Karena kita juga di sini jujur nggak sampai ngetes 50 juta klik. Soalnya kalau kita ngetes sampai 50 juta klik, nggak tahu nih kapan video uploadnya. Untuk tombol F1 sampai F12-nya itu sudah multifunction button. Jadi dia sudah bisa mengoperasikan kayak buat lagu, terus ada bisa play, pause, buat volume naik turun, kemudian ada buat web, kemudian home, macam-macam. Jadi udah banyak banget fungsinya. Oke, sekedar informasi, si Game Titan ini dia belum dilengkapi makro fitur. Tapi seenggaknya dia sudah dilengkapi dengan Windows Lock. Jadi kalian kalau main game akan ngerasa lebih aman karena nggak akan kepencet-pencet tuh tombol window yang bisa membuat kalian keluar secara otomatis ketika main game. Udah aman menurut gua. Oh iya, dia support untuk Windows 7 ke atas ya. Tapi kita cobain di MacBook Pro bisa sih. Ya lumayan aja. Untuk RGB-nya, dia sudah ada 21 mode RGB. Banyak tuh. Kalian bisa ganti-ganti modenya dengan menggunakan tombol function plus 6 tombol yang ada di atas tombol arrow kayak insert, home, page up, page down, dan lain-lain. Dan tiap tombolnya itu menghasilkan efek yang berbeda. Bisa juga atur kecepatan dan intensitas si RGB-nya dengan tombol function plus arrow. Jadi bisa atas, bawah, kanan, kiri itu untuk ngatur intensitas dan cepat flow si RGB-nya. Serta tombol plus dan minus untuk merubah arah gerakan RGB-nya. Yang pastinya bikin sensasi gaming kalian tuh makin seru. Dan bisa menerangi serta memberikan warna untuk hidup kalian. Siapa nih yang butuh warna hidupnya? Pengalaman kita selama kita pakai si Game Titan ini sebenarnya nggak banyak kendala sih. Hanya ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama adalah rasa pegal ya. Gue ngerasa pegal ketika pakai si Game Titan ini karena jaraknya agak lumayan jauh dari jarak bawahnya sini. Dia kan punya list. Sementara mechanical keyboard itu terkenal dengan dimensinya yang lumayan tinggi. Jadi ketika kalian pakai, gue sih ngerasanya meskipun gue sudah menggunakan handrest serta dibantu dengan stand di belakang keyboardnya ini, itu gue ngerasa masih agak pegal karena jaraknya gue harus menggapai itu agak jauh untuk keseluruhan tombolnya. Jadi sebenarnya sih kayak tangan gue tuh nggak bersandar di si handrestnya jadinya, tapi kalau pasnya tuh malah kayak bersandar di si listnya ini yang tingginya berbeda jelas dengan tinggi si keycapsnya.
Yang kedua, masalah si switch-nya. Gua ngerasa itu ketika make, dia itu apa ya, harus dalam mencetnya. Sedangkan kalau misalnya gue bandingkan dengan keyboard mekanikal yang sudah pernah kita review sebelumnya, itu nggak harus sedalam ini untuk aktif, misalnya baru jalan gitu, baru ngeklik si switch-nya. Jadi gua ngerasa tuh kayak kita effort lebih aja. Dan yang ketiga, masih dari switch-nya. Dia itu pantulannya yang gua rasain masih belang-belang. Maksudnya nggak konsisten. Yang satu dengan yang lainnya beda. Ada yang kayak pantulannya kenceng, ada yang satu pantulannya lambat. Jadi kayak yang aneh aja gitu, kayak sensasinya jadi beda. Tapi tetap masih berfungsi sih. Dan sisanya lancar jaya. Kesimpulannya, Game Titan ini menurut gua oke. Dengan harga 350 ribuan setelah diskon tentunya, gua bisa merekomendasikan si Game Titan ini buat teman-teman yang sedang nyari keyboard mechanical untuk gaming, yang pastinya yang budget ya. Karena menurut gua dia sudah pantas untuk diperhitungkan. Dengan harganya yang terjangkau, terlepas dari segala kekurangannya dia udah lumayan cukup buat nemenin gua di depan komputer. Dan pastinya menambah suasana serta experience dalam bermain game. Tapi balik lagi sih, sesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Terlepas dari teman-teman akan memilih si Game Titan ini, atau mungkin teman-teman sudah punya pilihan yang lain. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya ada salah kata, sorry kalau misalnya kurang detail. Buat teman-teman yang senang sama konten gadget atau audio, bisa banget dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat nih bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.